Selamat datang lagi di channel Patan Karja. Kali ini kita berada di segmen misteri. Di video kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman Budi yang bertemu sosok pocong di jalan menuju lokasi kerjanya. Sebelum lanjut, silakan klik tombol like, share, dan subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang. Budi, pria yang berumur 31 tahun. Ia bekerja sebagai tukang jagal ayam di tempat lokasi pemotongan. Budi berangkat ke lokasi kerja pukul 1 pagi, di mana ia harus masuk kerja pukul setengah 2 pagi. Karena jarak dari kantor ke rumahnya itu setengah jam, jadi Budi berangkatnya sedikit kadang agak lambat, kadang sedikit lebih cepat. Pada saat itu Budi pun malas sekali untuk pergi ke kantor, entah kenapa. Dan dia pun bercerita kepada istrinya, "Aku malas tiba-tiba hari ini untuk berangkat." "Kenapa ya? Biasanya aku tuh tidak pernah malas." Mungkin Budi mengalami kecapean atau kurang tidur yang mengakibatkan dia malas untuk berangkat ke lokasi kerja. Seperti biasanya, Budi itu sebelum berangkat kerja selalu makan terlebih dahulu dan mandi terlebih dahulu, walaupun dia tukang jagal ayam. Nah, tepat di hari Jumat pukul setengah 2 pagi, Budi mengalami kejadian misteri di mana dia ditampakkan oleh sosok pocong. Pada hari itu pun tiba yang dimana Budi harus berangkat ke kantor. Di rumah Budi itu sudah memiliki firasat yang tidak enak. Dia seperti malas ke kantor pada hari itu. Tapi sang istri memaksanya bahwa dia harus kerja, dikarenakan gaji Budi adalah gaji harian. Sebelum berangkat, Budi pun pamit terlebih dahulu kepada istrinya, dan setelah itu dia berangkat ke kantor. Setengah jam dilewati oleh Budi, dan saat sampai di salah satu perumahan, Budi melihat jalan tersebut gelap, tidak seperti biasanya, dan ternyata lampu jalan tersebut putus. Dengan dakdikduk, Budi pun beristighfar dan berdoa supaya dia tidak dihadapkan oleh begal atau penampakan misterius. Cahaya penerangan hanya dari sumber motor Budi, yang dimana hanya satu sisi saja sumber cahaya. Sambil jalan pelan-pelan, Budi pun beristighfar dan berdoa sehingga dihindari dari macam bahaya. Tapi pas ada persimpangan, Budi melihat seperti asap yang menyeberang di depan motornya. Seketika Budi pun berhenti karena dia terheran. Itu apa? Kayak asap tapi sedikit kental, sedikit agak pekat, dan tidak ada aroma-aroma bekas pembakarnya. Lalu Budi pun sempat berhenti terlebih dahulu untuk mengecek situasi. Budi yang ditakutkan adalah jika itu adalah modus-modus begal. Tapi saat Budi ingin melanjutkan perjalanan, tiba-tiba saja Budi mencium aroma debu. Dan saat Budi melihat ke sebelah kiri, ternyata ada sosok pocong yang sedang melihati Budi dengan mata
tajam. Sontak Budi pun menjerit hingga terkencing-kencing. Lalu Budi pun tancap gas menuju kantornya. Tanpa dia sadari, ternyata Budi masih berada di posisi tersebut. Jadi seolah-olah itu Budi terkena dimensi waktu yang dimana dia merasa sudah jalan jauh, tapi saat dia sadar dia masih berada di posisi tersebut dan pocong tersebut masih tetap memperhatikannya. Lantas Budi pun langsung pingsan dan waktu subuh pun tiba yang dimana banyak warga yang sudah melakukan aktivitas, salah satunya menuju pasar dan berangkat kerja. Salah satu warga pun menemukan Budi tergeletak di simpangan dengan motor yang kondisi nyala. Tidak ada warga yang berani mendekatinya karena takut dikira ada sesuatu yang membahayakan. Lantas warga tersebut lapor kepada RT dan warga-warga pun akhirnya mendatangi lokasi Budi. Akhirnya Budi pun disedarkan oleh RT. Lalu Budi pun bercerita kepada RT dan warga sekitar, yang dimana dia melihat sosok pocong tepat di simpangan tersebut. Budi menjelaskan bagaimana wujud tersebut, mukanya, dan awal mula ia dilihatkan pocong tersebut. Setelah Budi bercerita kepada warga, Budi pun baru tahu bahwa persimpangan tersebut adalah persimpangan pocong. Dan banyak warga yang sudah pernah ditampakin oleh makhluk tersebut. Akhirnya Budi pun bekerja di suatu tempat setelah dia keluar dari tempat jagal ayam, yang dimana sekarang Budi bekerja di salah satu perumahan. Nah, kejadian itu menjadi kejadian misteri atau kejadian paling serem bagi Budi yang dialaminya. Budi sampai sekarang masih ingat bagaimana sosok pocong tersebut. Nah, cukup di sini cerita dari Budi. Untuk kalian yang suka channel ini, silahkan klik tombol like, share, dan subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya dan dadah.